Maksudnya berapapun jumlahnya asal kebaikan itu disebut infak. Meskipun sedikit kalau untuk kemaksiat disebut tabdzir. Jadi misalnya orang ngasih masjid 10 juta itu disebut infak. Tapi kalau beli homer meskipun 10.000 disebut apa? Tabdzir. Ini penting masalah definisi. Wa wasul awqati bin nafasa itu li anna krana sak temne kelakuan layu kira ora mungkin apa takwidum apa gentene perkara ya futu kang kota apa minha min al awqat fil ibadatin kelan tanpa ibadah. Wa ta faling ida mafano sapa musannaf ilaiha maring iki awqat sifataha nafa isal awqat sing sifate kan iki mestine itu bae iku salah ya maksudnya nafa isal awqat al awqat an nafais dene idhofatu sifat ilal musuh mergo lisaj ikrono saja lisaja itu lisaj ikrono saja wa qad yuqal huwa min idhofatil am bil akhas kama sifil jami' wala sikulan ora sapa atfu aula ngatas lafat aula alamin afdoli ing atase lafat min afdoli litanafi krono arane tanafi saling berlawanan bainahuma antarane aula lan afdol ala hadat takdiri ing atase ikilah waqat aksarolan teman-teman ngekeh-ngekehna sapa ashabuna pira-pira ashab kita rahimahumullah minat tasnifi saking ngarang minal maksudati sing pira-pira kitab sing dijebara keterangane wal mustasarati lan kitab sing diringkes keterangane fil fikih dalam fikih ya kata sing kula terangno wingi gitu terus kitab-kitab mustasar itu resikonya memang filosofi hukum tidak diketahui nah kitab-kitab mabsutot itu filosofi hukum mudah apa diketahui. Misalnya gini, saya beri contoh paling gampang. Termasuk mujibatul ghusli itu kan khurujul mani. Ya kita tahu ya, mujibatul ghusli termasuk apa? Khurujul mani. Nah kemudian kita hitung saja termasuk nifas, yaitu khurujul walad. Dalam kitab matan ya hanya disebut nifas itu mim mujibatil ghusli. Tapi di kitab mabsutot keterangannya lebih gampang. Fa innal walada maniyun munakidun. Jadi sebetulnya nifas itu melok partai khurujul mani. Karena kalau sampean ini dianggap walid maniun munakidun. Mani sing wis bedigasan wis mlayu-mlayu. Tapi kan tetap maniun pun begitu. Jadi itu kelebihannya kitab mabsutot. Filosofinya lebih gampang. Jadi kenapa khurujul walad kok yujibul husla? Ya karena khurujul mani yujibul husla. Padahal walad maniun munakidun. Ya sudah seperti itu. Jadi kitab mabsutot itu filosofinya lebih apa? Lebih gampang. Lebih gampang ya karena memang ya terus jelas. Misalnya lagi begini kritik kitab mabsutot pada kitab mukhtasar. Yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun misalnya muhtatamatun apa muhtatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Itu kitab mukhtasar. Semuanya menyebut seperti itu. Yang namanya sholat itu ya ada aqwal misalnya baca Fatihah, ada af'al misalnya rukuk dan sujud yang dimulai dengan takbir ditutup dengan itu para syurrah itu mengkritik artinya syaratnya takrif kan jamek mana? Padahal hunaka sholatun la qaula fiha wala fi'la. Ada suratus sholat yang enggak la qaula fiha wala fi'la, yaitu suratuman ajra biqalbi. Suratus sholatiman ajra biqalbi. Orang sing la yataharrak tidak bisa gerak, tidak bisa melafadzkan apa-apa. Kan ajra sholat biqalbi, melakukan sholat biqalbi. Padahal la hunaka qaulun wala fi'la. Maka ditambahi walau hukman. Jadi aqwalun walau hukman supaya memasukkan sholatnya orang sing ajro biqalbi melakukan sholat itu diletakkan diperjalankan dia. Nah tentu mukhtasar kan hanya cerita definisi yang umum. Definisi umum ya orang sholat itu pasti ada aqwal, ada apa. Meskipun definisi ini kurang itu ya karena tadi ada bentuk sholat yang sama sekali sudah ada aqwal, nggak ada af'al. Misalnya orang sudah tidak bisa apa-apa kan ajro sholat biqalbi. Makanya atas banyak ulama menawi walau hukman meskipun yang berbentuk qauli sekarang hanya berupa apa? Hukmi. Nah, itu kelebihannya kitab apa? Mabsutot apa? Kitab apa? Mabsutot. Nah, semua ulama itu ngarang ada yang apa? Mukhtasarat, ada yang mabsutot. Tentu punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya mukhtasar itu bisa dihafalkan. Tapi kelebihan ini sudah tidak jalan di akhir zaman. Sudah diringkas tetap enggak hafal anak-anak. Makanya rugi yang ngarang itu rugi. Dulu itu Muharrar itu segini, terus jadi segini, terus segini lagi jadi Minhajul Thalibin segini. Itu jelas mukadimahnya Imam Nawawi supaya mudah lias supaya mudah dihafal.
Ternyata tetap enggak. Makanya rugi sebenarnya ngarang kitab zaman akhir itu. Itu anak-anak kajian sering muji bahasa hal ngarang Thariqatul Usul. Tapi saya belum benar ngarang alumni kajian ngorek Thariqatul Usul. Kalau saya ngorek bener saya. Jadi bener pernah butuh di bang santri. Karena banyak anak sarang ngaji saya Thariqatul Usul. Karena saya ingin mempertahankan usulinya Masyaykhuna. Dulu yang usul itu kan yang Kiai Mahfud. Kiai Mahfud punya murid Kiai Fakih Mas Kumambang, terus punya murid Basibir. Basibir punya murid siapa? Basah. Sehingga kalau usuli ini tidak kamu teruskan, itu ya kamu kriminal, itu pembunuh sana. Status sampean itu pembunuh. Karena dalam ilmu sana itu begini, ini peringatan untuk santri kajian semuanya. Kalau umumnya orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu kan darani anak mulya mergo bapak. Itu ada sebetulnya agak enggak fair. Misalnya anaknya ada alim, bapaknya alim diceluk Gus. Nah, kemudian orang perlu anak kiai diceluk Gus, anak jeneng Agus. Ya mau harus panggil apa? Gus. Timnya santri-santri yang dengki manggil wadanane mergo kuwatir apa? Disangka apa? Gus. Dalam teori kitab sebenarnya kebalikan. Kebalikan begini, justru tasyarruful aba itu bil abna. Ya saya ulang lagi. Tasyarruful aba bil abna. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan Mbah Sahal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. Banyak orang alim di Indonesia hilang, gara-gara anak cucunya sudah ada alim. Komunis keduanya nih politikus, saya tambah lali. Tidak, ini penting. Nanti orang bisa muji Mbah Sahal alim alama, kalau muridnya di mana-mana juga alim alama. Ini muridnya sopo. Mesti murid-muridnya bahasa hal, kan arah alim, muridnya Pak Haris. Tak jamin mesti, tak jamin mesti. Jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa, karena sekali santri kajian alim, mesti statusnya muridnya bahasa hal. Arah alim, muridnya Haris biar. Nah, sebetulnya di syair-syair Arab seperti itu. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Misalnya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Orang itu tidak akan bicarakan Sayyid Adnan. Andaikan di antara dzurriyyahnya tidak ada orang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara prestasinya Nabi, orang tanya, Abdul itu siapa? Abdul Muthalib siapa? Hashim siapa? Terus sampai Sayyid Adnan siapa? Makanya saya itu nasihat Bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat. Jadi Bapak, hak kowe kudu hafal Quran. Marai abore mati. Dulu saya itu ya biasa dengan saya, angen-angen ya. Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada hafal itu lebih punya alasan. Mau bapak ya ora hafal ini. Tapi buyut saya dulu hafal Quran. Buyut saya itu ya orang-orang sini. Saya itu turunan Bang Tamakin tapi muter jalur Kudus lewat Mbak Asnawi Sepuh. Muter. Itu dulu ya sudah orang alim-alim. Kemarin ya udah kemarin sebetulnya, kalau saya sudah lama sekali. Saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang di Damaran itu ada tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah surat-suratan bahasa Arab. Ora kok Haris SMS-an. Status satu sering SMS-an. Saya baca tulisannya Mbah Hasyim itu banyak ketika nyurati buyut saya Mbah Maksum. Bahasa Arab. Itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem itu Muhammad. Mem Hasyim Asy'ari. Terus kata bau bibananihi Muhammad Hasyim Asy'ari. Muhaukilan wa musabbihan. Jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu. Saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan baca la haula wala quwata illa billah. Saya punya tulisannya bahasa banyak di Damaran. Sehingga dulu ya seperti itu. Dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran. Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum. Maksum punya anak Hafsah. Hafsah itu punya anak barep buyut saya. Mbak Sofia itu punya adik Babati abahnya Mbak Sahal itu. Punya adik-adik lagi Kiai Zubaidi yang menurunkan Nek Makin itu. Nek Makin itu cucunya Mbak Beti. Itu kata Bapak, sekali kowe ra alim, iku anak alim wis alasan. Jadi nanti kayak ini ya, muridnya Mbak Sahal ndak alim. Putu murid temle alasan. Kayak gurune kan. Makanya ini kriminal dimulai sekarang. Makanya ini catat ini. Ini fatwa saya. Kriminal itu dimulai dari sekarang. Berkira alim berarti pemutus sanad, napa? Ini buatan meten-meten ini nyata. Karena tadi
Coba sekarang saya beri sekian contoh. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang bakas Mbah Zubair juga ada. Andai kan Mbah Sal tidak alim seperti ini, orang tidak bakas Mbah Zubair. Misalnya muridnya Mbah Zubair pengarang primbon, mana ada orang bakas Mbah Zubair? Gara-gara Mbah Sal alim alamah ngarang Thariqatul Usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah Kiai Zubair, dan saya punya naskah makhtutot dari Kiai Mahfud, yaitu kitab Nailul Mahmud. Sehingga terus, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu Mbah Sal itu dari sini sudah alim ke sarang. Kalau mau nyari naskah I'anah itu di rumah saya, karena mbah saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Sato, cucunya Abi Bakar Sato. Kalau Mbah Sal ingin meneliti kitabnya Mbah Mahfud di iparnya, yaitu di Kiai Mansur, karena Kiai Mansur bin Khalil, Mbah Khalil katibnya Kiai Mahfud. Saya sampai main di Kharis, tanya WA nomor apa, itu kan nggak jelas semua, tradisinya nggak jelas. Jadi ingat-ingat lagi ya, dalam syair Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu, justru mbah-mbahnya Nabi menjadi mulia gara-gara. Coba kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badola. Akhirnya tanya-tanya, Badola sampai siapa? Sampai ke Mbah Hendra, sampai Mbah Mutamakin. Tapi kalau zuriyah ini penting penjaga. Coba saya tidak sombong, andai kan saya tidak seperti sekarang, mungkin orang tidak bahas lagi Kiai Nur Salim itu siapa. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau sampai anda alim, orang tidak bakas bahasa. Makanya kalau sampai anda alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Ya, ini ijazah. Ya, jadi sampai alim, sanatnya berhenti di apa? Pak Haris saja. Jadi modalnya di mana? Di kajian. Kiainya siapa Pak Haris? Kan dia orang Jepara, ya tapi memang di kajian. Ben sanat itu terjaga, no? Dan ini betul ya. Eling-eling apa? Nazmannya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan, dan dia kama tasarrufa kaya dadi mulya bi Muhammadin sebab wujude Kanjeng Nabi Muhammad sapa adnan sayyid adnan. Artinya laula Muhammadun tidak ada orang bakas adnan itu siapa. Sekarang kan kelihatan coba. Di Indonesia saja misalnya, di Indonesia yang kita tahu misalnya Ki Hamid Pasuruan. Itu hall terbesar di Lasem itu agaknya Pak Hamid. Tapi yang datang orang Pasuruan. Orang Pasuruan nggak tahu Kiai Abdul itu siapa. Tapi barokahnya Kiai Hamid, orang Pasuruan tahu semua Kiai Abdul Hamid bin Abdul bin Umar. Mungkin orang Yaman nggak tahu Kiai Mahfud itu siapa. Orang sini tahu semua. Kalau orang Yaman nggak tahu. Tapi gara-gara kitabnya Basal jadi muqarrar di Aqab, akhirnya kan tertulis Muhammad Sahal Mahfud. Jadi ini kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Ya teruskan sendiri. Ini bukan nyindir, ini ngamuk. Jadi jelas nyindir. Oh, saya ini orang Pantura, jadi nggak suka nyindir. Takrit itu kan bahasanya orang Solo Jogja. Kalau orang Pantura itu tasreh, jelas. Jadi, karuan. Ya iling-iling apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adil. Jadi ada di Jawa Timur ya benar masalahnya. Enak jadi Gus anak Kiai Alim tak dihormati. Tapi benar seperti ini itu separuh tok dan tidak awet. Yang awet itu ya Al-Karim, Ibnul Karim, sehingga nanti gampang melacak. Makanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang. Hak sing alim. Mari mateni obor. Dulu mbah saya kandung Mbah Fatimah itu kalau ngendikan iki. Kowe sing alim. Dulur-dulurmu babahmu ku alim. Terus nyebut nang mbah Basal di Sahal alim. Anak alim sakit Mbah Mahfud. Kowe kudu alim, sakit abahku. Aku dia baloro alim terus kata mbah saya. Karena dia umur 10 tahun abahnya kabundut, terus diteruskan abah ya alim lagi. Aku dia baloro alim terus. Surah tahu di bapak abal-abal gitu. Nah ini kritik saja supaya orang tahu, ingat betul ya, kama tasyarrafa bi Muhammadin adina. Dan kita tahu banyak daerah yang nyuwun sewu ada alim alamah, misalnya bahkan kholnya saja sudah ada karena zuriyahnya Muhammadinu misalnya. Muhammad atau NU gitu ya, atau Muhammadiyah. Itu kan coba khol besar hendaknya seorang ulama itu bergantung siapa? Bergantung cucunya, bergantung mbahnya. Cucunya. Banyak orang alim alamah dari kholi karena cucunya sudah Muhammadiyah. Coba mbahmu alim terus kowe mau sinau primbon mabadi. Terus gawe undangan khol sing teko sapa? Penting anak itu penting. Ingat apa? Kama tasyarrufa di Muhammadin adna.
Sebagaimana Sayyid Adnan menjadi begitu terhormat barokahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Nah, abna ini yang sekali salah itu masalah, terus orang terus enggak. Ya terus tadi sudah hilang. Menjelaskan ini buatan takrif tapi tasrih, no? Buatan takrif tapi apa? Tasrih. Fil fikih dalam fikih, wasuhbatu tisubah dan kene ku al-istima'u iku kumpul. Fit tibail imam ing dalam anut imam al-mustahid. Fi ma ibn ya kang berpendapat sapa Imam Syafi'i imam nalah kami sing boro-boro ketentuan hukum majazan hal dadi majas utawa kelawan redaksi majas. Majas itu redaksi yang keluar dari hakikat anil istima' fil usra. Jadi istima' fil usra disebut sahib, istima' fil madhab juga disebut sahib. Ya, istima' apa? Bersatu dalam pertemanan bahasa Arabnya kan sohib. Bersatu dalam madhab juga disebut sohib. Terus kemudian dijamakan ashab. Wa akonu mukhtasorin utawi luweh meyakin oleh kitab mukhtasor atau kitab mukhtasor paling akon, paling kokoh. Iku al-muharraru kitab muharrar. Kitab sing wis diteliti lil Imam Abdul Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Bahwa corofa kayak kena, corofa berarti naatin maktub. Ya napa waktu awit bi iyakun satu sih. Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Uti Rafi'i mansubun jenis panto ila Rafi' bin Khoti as-Sahabi. Ya kayak ini ceritanya. Coba kamu dengar enggak sahabat bernama Rafi' bin Khoti? Enggak pernah dengar kan? Aku yakin semua yang ngaji di sini enggak pernah dengar sahabat bernama Rafi' bin Khoti. Enggak pernah dengar karena enggak sahabat yang akabir sahabat. Tapi barokahnya punya dzurriyyah bernama Imam Rafi'i. Orang nyari-nyari lagi. Rafi' itu siapa? Mbah-mbahnya Imam Rafi'i. Ya betul. Ya, kalian semua pasti tidak kenal ada sahabat bernama Syafi'i. Ini barokahnya Imam Syafi'i mansubun ila Syafi'i. Coba kalau Imam Rafi'i tidak alim habis karena orang tidak bakas Rafi' bin Khoti. Abu Bakar juga gitu, banyak dzurriyyahnya yang alim-alim. Jadi kalau Al-Bakri kayak pengarang ya anak Thalibin kalau Al-Bakri min dzurriyyati siapa? Abi Bakar. Zakaria Ansori itu orang Mesir. Tapi beliau dzurriyyahnya orang-orang Ansor sehingga beliau menyebut dirinya Al-Ansor. Imam Qurtubi itu orang Qurtubah itu Spanyol. Dia alim alama fil fiqh. Dia menyebut dirinya Al-Qurtubi Al-Ansor. Jadi makanya tadi saya menyebut bahwa buyut-buyut saya itu Mbak Asnawi Sepul sampai kajen. Karena saya bayangkan bahasa saya kira-kira agak malu lah. Putune ngorek Minhajut Thalibin. Cara aku ngorek primbon rata terang no Mbak. Mesti Mbak ora bangga. Mulang primbon nyebut aku jangan. Jadi saya nyebut itu takziman di abaina bukan Bapak supaya kira-kira kan ya ikhlas lah diputu mulang nopo. Napa kan Zurrohibin berarti kelompoknya nopo? Kan Zurrohibin Mahalil gampang. Ya kitab yang kita baca sebenarnya namanya itu Kanzur Rohibin karena Imam Mahal. Jelas ya bahwa kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Jadi saya Abi Bakar Sato itu ya punya mbah yang ngarangnya Antum Thalibin. Beliau juga termasuk Sayyid. Tapi sudah rahasia umum kalau Sayyid Husaini itu hampir pasti juga turunan Abu Bakar. Karena ibunya Ja'far Shadiq itu dzurriyyahnya siapa? Abu Bakar, Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya oleh dzurriyyahnya diabadikan banyak bernama Abu Bakar. Kadang Al-Bakri, sama Al-Hasani kayak Syekh Abdul Qadir Jilani mengabadikan bapaknya namanya apa? Al-Hasani. Syekh Idris Maulana Idris Al-Hasani. Jadi beliau-beliau karo alim terus menyebut bapaknya. Ya tadi saya ulang lagi apa? Kama tasyarrufa bi Muhammadin Kama kutin perkara wujida kang den bertu ya apa ma bi khotihi kan khoti Imam Rafi'i fima ing dalam perkara hak kang critakno sapa Imam Rafi'i rahimahullah. Jadi ini boleh ya menyebut nasabnya sendiri itu boleh. Karena orang tahu mbah-mbahnya Imam Rafi'i itu sahabat itu berdasar tulisan yang ditulis Imam Rafi'i sendiri. Ya, saya ulang lagi ya. Orang tahu kalau Imam Rafi'i itu mansubun ila Rafi' bin Khoti itu berdasar tulisannya Imam Rafi'i sendiri. Karena sebagian nasab tentu orang lain tidak peduli kan, yang peduli kan keluarganya sendiri. Maka itu sah saja. Ya apa? Sah saja.
Terus begini ya, ini tambah ingin menyinggung ya. Tapi saya mohon sekali. Cerita kemuliaan bapak itu boleh. Misalnya kalau udah alim ya minimal muhibbul alim, yang mencintai orang apa? Alim. Karena dengan cara itu, kalau nggak bisa nasab gen, saya mohon pakai nasab bisabab. Kayak sampean dengan bahasa hal namanya nasab apa? Karena sebenarnya nasab itu dua. Ya, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Sehingga dalam tradisi Quran ya nasab itu dua itu. Kalau enggak nasab gen, ya nasab apa? Nah, caranya gimana? Beberapa hadis jelas sekali. Misalnya ada beberapa sahabat yang jelas tidak turunannya Kanjeng Nabi secara gen. Tapi Nabi ngendikan ana min huwa minni wa ana min huwa minni wa ana min. Ketika Salman Al-Farisi punya prestasi gemilang yaitu punya ide tentang khandaq. Orang Muhajirin bilang Salman minna. Salman itu bagian dari kita Al-Muhajirin. Kata orang Ansor Salman minna. Salman itu bagian dari kita orang Ansor. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal bait. Itu berdasar gen apa prestasi? Prestasi. Dan itu banyak sahabat yang dapat gelar dari Nabi wa minni wa ana minhu. Selain Salman ada namanya Julaibib. Julaibib itu sahabat pemberani dan dia luar biasa. Ketika dimakamkan Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya sampai beliau datang sendiri turun sendiri di liang lahat. Beliau ngendikan Julaibib minni wa ana minhu. Paham ya? Makanya di adat pesantren kadang manggil kiainya ya Abah. Ya nak tempat anak alim rapati sini-sini. Wis ra alim keriting welek ndik terus muni Abah tindak. Wah. Muruh adak. Ya dikira-kira lah yang manggil Abah yang nasab sebab itu dikira-kira lah. Pantas apa enggak? Nak macane muen lancar ya monggo lah bilang Abah. Nak penggayane WA nang ojo sini-sini wae. Ya dikira-kira sendiri karena nasab sebab itu harus satu prestasi apa ukurannya apa? Selain itu enggak. Saya sering baca tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau manggil buyut saja itu ya waladi, anak ingsun. Sayyid Muhammad itu kalau manggil muridnya ya auladi. Muridnya bilang ya abuya. Tapi tentu kan orang tahu yang jan pantas itu siapa kan tahu. Basal enggak apa-apa kamu